Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi baris dan deret. Nah, di baris dan deret ini sebetulnya ada dua ya, baris aritmatika atau baris geometri dan deret aritmatika atau deret geometri. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang baris aritmetika terlebih dahulu dan deret aritmetika. Kita lihat di pengertiannya. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi misalkan ada UN menyatakan suku ke N, suatu barisan, maka barisan itu disebut barisan aritmetika jika UN min 1 selalu tetap. Contohnya seperti ini. 2, 1, 3, 5, 7, 9. Ini kan dari satu suku ke suku berikutnya itu bedanya sama-sama saja selisihnya. 1 ke 3 2, 3 ke 5 2, 5 ke 7 2, 7 ke 9 2 dan seterusnya itu akan berbeda 2 selisihnya. Nah, ini baris aritmetika. Begitu halnya yang contoh kedua ini juga sama. Ini juga aritmetika. Nah, bentuk umumnya, nah U1, U2 sampai dengan UN-1. Atau nah U1 itu A, U2 itu A plus B, berarti U3 A plus 2B sampai dengan UN-1B. Jadi nanti U1 sama dengan A, UN-1 sama dengan B, sama dengan beda. Maksudnya UN, misalkan N-nya 2 gitu ya. Berarti nanti U2 kurangi 2 kurangi 1. Berarti kan 1. Jadi U2 kurangi U1. Nanti U3 kurangi U2. U4 kurangi U3. Seperti itu. Sampai seterusnya. Nah, ini disebut beda. Dan UN itu suku ke N. Suku ke berapa? Misalkan U5 berarti suku ke 5. U7 suku ke 7. UN suku ke N. Dan N itu banyaknya suku atau urutan suku. Misalkan U5 berarti banyak suku ada 5. U7 berarti banyak suku ada 7. Seperti itu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, rumusnya berarti ini. UN sama dengan A tambah N-1B. A itu suku pertama, B itu beda. Nah, beda antar suku gitu ya. Dan N itu suku keberapa? Kurangi 1 ini dari rumusnya satunya. Nah, jadi N itu dari 1 sampai hingga. Lihat ke contoh soal nih. Diketahui barisan aritmetika seperti ini 4, 7, 10, 13. Dari barisan bilangan tersebut tentukan suku ke N dan suku ke 10-nya. Suku ke N dulu. Suku ke 1 sama dengan U1 sama dengan 4. Suku kedua berarti U2 sama dengan 7. Seterusnya U2 kurangi U1, 7 kurangi 4 sama dengan 3. Terus U3 kurangi U2 sama ya, tetap. Ini pun sama nih, 3, 3, 3 semua. Sehingga bedanya 3, U1-nya sama dengan A sama dengan 4. Nah, U1 ini sama dengan A sama dengan 4 nih, suku pertama. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya ini kan ganti aja. UN sama dengan A-nya jadi 4, B-nya jadi 3. N-1 tetap. Terus 4, nah kurungnya dibuka sehingga 3 kali N, 3N. 3 kali min 1 jadi min 3. Terus 3N, 4 kurangi 3, 1. Jadi 3N plus 1. Jadi suku ke N sama dengan 3N plus 1. Terus suku ke 10-nya, berarti U10. Nah, ada cara 1 dan cara 2. Kita lihat cara pertama dulu, cara 1. Cara 1, nah rumusnya ini ya. U10, nah rumusnya kan ini nih. A-nya 4, N-nya 10. Kalau ininya N-nya N-1. Kalau ini 10 berarti ini jadi 10. Kalau ini 3 jadi 3. Kalau min 5 jadi min 5. Seperti itu. Pokoknya ini ikuti aja. 10 berarti 10 kurang 1 kali 3. Nah, jadi 4 tambah 27 sama dengan 31. Terus ini cara kedua.
Cara kedua ini kita sudah punya rumus suku ke N gitu. Jadi langsung aja. U10 1UN sama dengan 3N plus 1. Berarti U10 3 kali 10 plus 1 30 plus 1 jadi 31. Jadi suku ke 10 nya 31. Sama saja ya. Cara 1 dan cara 2. Sekarang contoh soal kedua. Nah, kita lihat nih. U2 sama dengan 4, U8 sama dengan 16. U2 sama dengan 4 dulu. Kita lihat U2 sama dengan 4. Nah, A kan rumusnya tuh UN sama dengan A plus N min 1B. Kan gitu. Sama dengan 4. Nah, kalau N-nya 2 berarti kita ganti N-nya jadi 2. Kalau N-nya 3 berarti jadi 3. Itu aja ya. Jadi A tambah B sama dengan 4. Kita sebut sebagai persamaan pertama. Sekarang U8 berarti kita ganti N-nya dengan 8. Jadi A tambah 8 min 1B sama dengan 16. Jadi A tambah 7B sama dengan 16. Kita sebut sebagai persamaan kedua. Kita lihat persamaan 1 dan 2. Bisa menggunakan eliminasi substitusi. Sehingga nanti A plus B sama dengan 4. A plus 7B sama dengan 16 kan itu dikurangi. Nah, A-nya hilang sehingga jadi min 6B sama dengan min 12. Dan B-nya sama dengan 2. Kalau B-nya sama dengan 2 berarti kita bisa cari A-nya. A plus B sama dengan 4. Berarti A plus 2 sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 4 kurangi 2. Jadi 2. Sehingga U10 sama dengan A plus 10 min 1B. A-nya 2, B-nya 2. Ganti jadi 2 semua. 10 kurang 1, 9. Sehingga 2 tambah 18 sama dengan 20. Sehingga suku ke 10 itu 20. Seperti itu. Kita lihat contoh soal ketiga. Nah, ini sudah mulai ke masalah yang berkaitan ya dengan kehidupan sehari-hari. Kita lihat nih. Di suatu aula, kursi tersusun dalam beberapa baris. Jika pada baris pertama 2, 3, dan pada baris berikutnya selalu bertambah 5, dan banyak baris kursi di aula tersebut sebanyak 20 baris, maka berapa banyak kursi pada baris terakhir? Nah, berapa nih pada baris ke-20 berarti ya? Berarti U1 sama dengan A, karena baris pertama itu U1 sama dengan A sama dengan 2, 3. Bedanya sama dengan 5, bertambah 5, berarti bedanya 5. Dan N-nya 20, banyak barisnya kan 20. Berarti kita mencari U20. Nah, U20 sama dengan A tambah 20 kurangi 1B. Dari mana 20 kan rumusnya UN, ingat. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Tapi di sininya U20 berarti N-nya jadi 20 kurang 1 kali B. Gitu. Kita bisa tulis seperti ini. Sama aja ya ini sama ini. Nah, A-nya jadi 23. B-nya jadi 5, 20 kurangi 1, 19. Ingat, kalau ada yang kurung, dikurung dulu. Meskipun ini perkalian dan pengurangan, tetap yang pengurangan dulu karena ini yang dikurung gitu ya. Jadi hasilnya yaitu 118. Jadi pada baris 20 itu ada 118 kursi. Nah, sekarang ke deret aritmetika. Diketahui, nah barisan aritmetika misalkan U1 sama dengan A, U2 A plus B, U3 A plus 2B, terus sampai dengan A plus N minus 1B. Penjumlahan suku-suku dari baris aritmetika tersebut yaitu, nah dijumlahkan semua nih. Dijumlahkan, nah ini penjumlahannya berarti U1 tambah U2, U1 tambah U2, U3 sampai dengan U1 sampai dengan U4. Peta hingga. Nah, ini penjumlahan inilah disebut dengan deret. Deret itu penjumlahan dari U1 sampai U2. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tahingga. Kalau U1 berarti jumlah itu dirumuskannya S1. U2 berarti S2. Kalau ininya sampai SN berarti sampai UN berarti ininya SN gitu ya. Contohnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 kan ini tuh deret ya. Apa ini tuh aritmetika. Baris aritmetika karena apa bedanya konstan sama 2 2 2 2 2 semua. Begitupun ini 4 4 4 4 semua. Rumusnya yaitu nah ini kita langsung saja ke rumusnya. Ini banyak ya. Ini sebetulnya ada penjelasannya.
Tapi saya langsung saja rumusnya ini seperti ini. Sn sama dengan N per 2 U1 tambah UN. Kita lihat nih di sini. Diketahui barisan aritmetika seperti ini nih. Tentukan jumlah N suku pertama. Nah, maksudnya berarti tentukan jumlah suku ke N gitu. Bisa kita lihat ya ini. A sama dengan 4. Bedanya 3 semua. Bisa kita lihat juga. Jadi nanti Sn-nya berapa? Nah, kita lihat. Sn sama dengan N per 2 U1 tambah UN. Kan gitu. UN itu A plus N-1B gitu kan. A-nya itu 2, A-nya 4, B-nya 3. 4 tambah 3N min 3, jadi nanti 3N plus 1. Nah, kita substitusikan ke sini, 3N plus 1 ini. 1-nya 4 tambah 3N plus 1. Jadi N per 2 dikali 3N plus 5. Sehingga 3N kuadrat plus 5N per 2. Nah, inilah suku ke N-nya. 3N kuadrat plus 5N per 2. Sekarang suku pertamanya, 10 suku pertama. Cara pertama dan cara kedua berarti. Cara pertamanya dulu. Sn sama 3n kuadrat plus 5n per 2. Nah, kalau S10 berarti tinggal ganti aja n-nya jadi 10. Hasilnya jadi 350 per 2, 175. Berarti 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 sampai dengan 10 ini Pak, sampai 10 suku barisannya nanti hasilnya 175. Nah, sekarang cara kedua. Cara kedua kita bisa tulis seperti ini. Sn sama dengan N per 2 yang kurung U1 tambah UN. Nanti N-nya jadi 10 semua. Nah, lalu seperti ini kan. U10 itu berarti A tambah 10 min 1B. Terus jadi 5 kali 5 itu dari 10 bagi 2 ya. Terus A-nya itu 4, B-nya 3, 10 kurang 1, 9. Nah, ini yang dikurung dulu kan. Kurungnya kan ada 2 nih. Satu yang kurung gede ini, kurung kecil. Yang kurung kecil dulu. 10 kurang 1, 9. Dikali B-nya 3. Terus perkalian dulu. Jadi 8 tambah 27. Sama aja ya. 4 tambah 4, 8 ditambah 27. Atau 4 tambah 4 tambah 27 sama saja lah. Hasilnya ini juga. Jadi hasilnya 175. Sama saja ya. Hasilnya 175. Jadi suku ke-10 atau jumlah suku ke-10 pertamanya yaitu 31. Maksudnya seperti itu ya. Nah, sekarang contoh soal kelima maksudnya ini ya. Bukan contoh soal 3, maaf. Salah nih. Salahnya harusnya 5. Iya. Soal 5. Seutas pita dibagi menjadi 10 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmetika. Jika pita yang terpendek 20 dan yang terpanjang 155, maka panjang pita semula. Nah, ini kalau digambarkan juga bisa sebetulnya ya. Jadi ada pita panjang banget dibagi jadi 10, tapi membentuk deret aritmetika. Artinya potongan pertama dan potongan kedua, terus potongan kedua dengan ketiga itu selisihnya itu konstan. Atau bisa kalau dirumuskan jadi N sama dengan 10 karena ada 10 bagian. Pita yang terpendek berarti U1 sama dengan A sama dengan 5 cm. Ini 20 harusnya yang terpendek nih, salah nih. Ini maaf nih, salah nih, bukan 5 tapi 20. 20. Maaf, salah. Ini harusnya 20. Jadi nanti panjang pita semulanya S10 sama dengan 10 per 2 dikali U1 tambah U10. U1 nya itu 20 tambah U10 155. Jadi 875 cm. Sehingga panjang pita semula adalah 875 cm. Ya, sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.